الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap para orang tua, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, alhamdulillah guru kita telah hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan beliau sehat panjang umur dan mudah-mudahan dengan hadirnya beliau dan guru-guru kita, orang-orang soleh datang ke tempat kita, mudah-mudahan menambah keberkahan untuk kita dan kampung kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap keluarga besar, pengurus yayasan dan DKM Masjid Nurul Iman yang saya cintai, saya banggakan, saya hormati, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin jamaah yang selalu istiqomah hadir di setiap acara dan kajian di tempat kita. Mudah-mudahan pengorbanan Bapak Ibu semuanya senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang bakal kita petik pahala dan barokahnya fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kajian kita mulai, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah untuk kita, orang-orang tua kita dan orang-orang yang telah berjasa di masjid kita. Wabil khusus seluruh para donatur yang selalu ikut andil membantu istiqomah dalam setiap kegiatan dan kajian di masjid kita. Mudah-mudahan rezeki yang telah dikeluarkan, harta yang telah dikorbankan senantiasa diganti oleh Allah dengan rezeki yang lebih banyak, lebih barokah, dan sampai pahalanya untuk kita, orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semakin banyak orang-orang soleh yang istiqomah dan membantu setiap kegiatan yang ada di masjid kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah. Nas'alullaha al-ijabah ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita simak, kita dengarkan dengan khusyuk, dengan khidmah mau'izul hasanah, pelajaran yang disampaikan oleh guru kita tercinta Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Dr. Ahmad Faiz Al-Hakam MA. Dengan segala hormat kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha
وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد القائل أنا من الله والمؤمنون مني وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para sesepuh, para hujjaj, bapak-bapak saya semua dan ibu-ibu saya semua, mohon maaf saya duduk di atas padahal saya masih muda. Mudaan saya mudaan mama. Iya. Menghormati ibu orang lain itu hakikatnya menghormati ibu sendiri. Menghormati bapak orang lain hakikatnya menghormati bapak sendiri. Makanya mohon maaf sebelumnya bapak dan ibu saya semuanya yang hadir, maafin saya di atas. Soalnya kalau saya di bawah orang kelihatan. Betul ya? Kedengaran suaranya gede, orang yang kah. Makanya saya ngalah ini di atas. Bukan berarti orang agak adab, tapi ngalah demi bapak ibu bisa mengamalkan, mencari ilmu, hadir di majlis ilmu dalam mendapatkan maghfirah, ridha, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Tuhanmu menciptakan apa yang dikehendaki. Kita semua ciptaan Allah. Bagaimanakah bentuk kita masing-masing itu yang dimaui Allah. Jadi orang usah ngiri, dia mah badannya kecil, dia mah badannya gede, dia mah suaranya gede padahal orangnya kecil. Betul ya? Kadang-kadang ada yang ngomong orangnya mah kecil, suaranya mah dari sononya. Betul ya? Ngapa masalahnya? Wa rabbuka yakhluqu ma yasha. Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki. Wa yakhtar, dan Allah memilih. Memilih apa? Memilih hadir di masjid, di pilihan Allah semua. Ibu ya, alhamdulillah. Kita bisa nggak milih? Saya besok mau hadir di masjid, rencana boleh, tapi Allah nggak berkehendak, nggak bisa. Maka lahumul khiyarah, mereka tidak bisa memilih. Subhanallah
Subhanallahi amma yushrikun. Maha suci Allah atas apa yang mereka sekutukan. Artinya hadirnya kita di masjid ini, Bapak Ibu, ini bukti nyata bahwa Allah Maha Pencipta. Bukti nyata bahwa Allah Maha Kuasa. Kita tadi malam ditidurkan Allah, kita tadi malam dimatikan Allah, kemudian sebelum subuh Allah sudah hidupkan kita kembali. Makanya kemudian kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita dari kematian kita. Setelah Allah hidupkan kita, Allah giring kita di masjid ini. Kemudian setelah digiring Allah di masjid ini, kita dipilih Allah untuk duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan seluruh malaikat langit memintakan ampunan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal. Makanya tema kita pagi ini adalah doa malaikat untuk yang berjamaah di masjid. Terusin apa terusin? Iya. Kita bisa berjamaah di masjid ini dan kita bisa bersyukur kepada Allah. Kita bisa ngaji karena kita punya iman. Betul apa orang? Kalau orang ada iman, orang bisa. Betul Pak? Karena ada hadis Nabi Muhammad yang mengatakan ana minallah wal mu'minuna minni. Saya dari Allah, kata Rasul, wal mu'minuna minni, dan orang-orang beriman dari saya. Artinya kita hadir di tempat ini karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena gak mungkin kita punya iman kalau gak ada Rasulullah. Karena iman kita adalah pancaran dari baginda Rasul Sallallahu Alaihi. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Kita bersolawat sebelum kita taklim, Bapak Ibu. Setuju apa orang? Allahumma salli wa sallim wa zid wa atim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala sa'iri ibadika wa ashrafi ubadik as'adil arabi wal ajam wa imamit tayyibati wal haram
Betul ya? Ngapa masalahnya kalau ditukar sama kupon orang ada pahala sholatnya? Begitu menghadap Allah di yaumul qiyamah minta pahala, kata Allah, ngapa minta pahala sama gua, sama kupon dong? Betul ya? Ngapa? Karena niat sholatnya bukan karena Allah. Pak Ustaz, orang dikasih kupon itu mah bagenin. Emang dia lagi pada ngasih. Tapi jangan sampai berangkat dari rumah, kalau gua orang berangkat nanti takutnya kuponnya keluar. Betul Pak? Betul ya Bu? Subhanallah. Kenapa saya ngomong begono? Karena memang hadisnya begitu. Lihat di An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sholatul rajuli fi jama'atin tazidu ala sholatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa ishrina darajatan. Yang namanya orang pergi berjamaah di masjid, di masjid itu paling hebat pahalanya 27 sampai 29. Berapa? 27 sampai 29. Bagaimana caranya biar pahala sholat kita itu sampai ke 29 atau ke 27? Wadzalika inna ahadahum idza tawaddaa fa ahsanal wudu. Berangkat dari rumah, wudu di rumah. Bagaimana kalau batal, buru-buru wudu lagi? Gak apa-apa dah, wudu di masjid juga, tapi jangan di masjidnya, di tempat wudunya. Kalau wudunya dalam masjid bahaya, ini basah semua. Betul ya? Subhanallah. Ketika wudu, perbaiki wudunya, hati-hati. Jangan kayak bocah kecil wudu, cuci kaki, main tendang-tendang main. Betul? Ngirup air dari hidung, jangan dipakai digituin, sedot. Itu namanya memperbagus wudu. Habis wudunya kemudian doa dulu dah. Mengapa masalahnya? Karena kita ingin menjadi orang yang ibadahnya lebih baik. Makin tua makin lebih baik, makin tua makin lebih. Amin ya robbal. Lah, udah kelar wudu, berangkat dari rumah, biar orang kepincut. Ngerti kepincut? Biar orang niatnya nyari kupon, buka pintu rumah. Ya Allah, aku mau menuju Engkau. Bisa Bu? Bagaimana? Ya Allah, aku akan menuju Engkau. Aku tidak menuju kupon. Aku tidak pengen riak. Aku tidak pengen ujub. Aku tidak pengen sombong. Kadang-kadang ke masjid pengen gaya. Kenapa? Keren. Gua masjid. Mana buktinya kita ini ke masjidnya ke Allah apa bukan? Hati-hati godaannya. Kita pulang dari masjid, tetangga kita baru bangun. Betul banget. Betul ya? Tuh baru bangun, malu-maluin baik. Kayak gua dari masjid. Itu orang ke masjidnya,
ombong amat. Hati-hati Bapak Ibu, dijaga amal kita dari sombong. Makanya ingat-ingat ketika mau berangkat ke masjid, ngomong sama Allah, ya Allah, aku mau menuju Engkau, aku gak mau sombong, aku gak mau sum'ah, aku gak mau ujub. Loh, ngapa masalahnya? Tsumma ata ilal masjid la yuridu illa sholat. Orang itu datang ke masjid nggak ada tujuan lain karena pengen sholat. Kira-kira sholat di rumah apa di masjid sama apa beda? Apalagi sholat depan TV. Di rumah kan tempatnya segitu, gelar saja dan depan TV. Ya kan sholatnya nunggu iklan. Betul ya? Kadang-kadang sambil sholat kedengeran suara anak kita pada nyalain YouTube. Akhirnya sholat sambil nyanyi di hatinya. Ngapa? Karena anak kita lagi nyalain balonku ada 5. Fatihah mah kemana tahu mulut kita, tapi hati kitanya lagi balonku. Begitu rukuk lagi berjam balonnya. Betul ya? Ngapa? Karena kalau sholat di rumah ada baik godaannya. Betul Pak? Apalagi sholatnya di rumah punya warung. Ada di sini yang punya warung. Begitu Allahu Akbar maghrib, dia ntar apa gua lagi sholat. Ya ini dia lagi sholat malah ngomong ntar di hati cuma ntar. Padahal mah hatinya kudunya ngadep Allah. Inilah masalahnya hadis ini dibuka karena memang dalam hadis ini dikatakan orang itu tidak ada tujuan lain ke masjid hanya untuk sholat. Masya Allah, berbahagialah Bapak Ibu yang pagi ini hadir di masjid. Lihat nih, la yadhazuhu illa sholat. Orang itu tidak ada tujuan kecuali sholat. Hati-hati kupon pikirin. Penyakit ketika orang datang ke masjid tujuannya adalah sholat. Lihat hadisnya, lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajatun. Kaki kanan dilangkahkan, derajat ditinggikan. Wa anhu biha khati'atun. Kaki kiri diangkat, rontok dosanya. Makanya orang dulu nyari rumah yang jauh dari masjid. Ngapa? Derajatnya makin jauh, makin banyak. Makin jauh dari masjid, makin banyak rontok dosanya. Kalau orang zaman sekarang kayaknya deket, padahal dosanya banyak. Artinya kalau orang rajin ke masjid, rontoknya dikit benar. Baru langkah nyampe, baru langkah nyampe. Ya Allah. Hatta yadkhulal masjid, sampai kapan Pak Ustadz itu yang dikatakan rontoknya dosa, diangkatnya derajat? Bapak Ibu berangkat di rumah itu rontok tuh. Apalagi mohon maaf jamaahnya sholat malam. Ini subuh sholat malam nih, maghrib sholat malam, isya sholat malam. Sholat malam ketika kita datang ke masjid untuk berjamaah, itu dijanjikan baginda Rasul kelak di yaumul qiyamah dia dibangkitkan dari kuburan terang. Masya Allah, hari berbangkit, hari yang kan datang kawan.
semua manusia pasti nunggu ini. Ada suara apa? Nanti di yaumul kiamah kita ini ngeri, tapi hebatnya orang yang berjamaah, khususnya berjamaah waktu-waktu gelap, maka berjalan menuju Allah di yaumul kiamah terang semua. Amin ya robbal. Mudah-mudahan Bapak Ibu istiqomah. Betul orang, betul orang. Amin ya robbal. Ngapa masalahnya kita mau mati? Orang mau mati, mohon maaf, badan orang ada harganya. Makanya kata Roma Irama, badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa. Sekarang badan berharga, ngapa masih hidup? Bini kita masih nyapa, besok udah mati, bini kita bakal nyapa. Anak istri tercinta tak sudi lagi bersama. Amin lagi, romanya ngarepin. Karena badan orang ada harganya, buru dikubur, secepatnya jasad dipendam. Preng 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 preng. Secepatnya jasad dipendam. Karena tak lagi dibutuhkan, diri yang semula dipuja kini bangkai tak berguna. Ini masih berguna, apa? Masih hidup. Ada orang yang hidup tapi gak berguna, sama baik bangke. Sebelum jadi bangke, yuk kita jadi orang yang berguna. Gimana caranya? Kita tegakkan syariat sholat. Begitu dipanggil azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung ke kamar mandi. Mandi dulu, bersih-bersih, wudu dari rumah, berangkat ke masjid. Ya Allah, aku menuju Engkau, tidak karena kupon, ya Allah. Betul ya Bu? Nah, itu ketika melangkahkan kaki tadi, ingat-ingat Bapak Ibu, ketika melangkahkan kaki masjid, walau sudah komat sekalipun, ingat-ingat nih, jangan lari. Tadi mama ada yang lari, begitu kucing lari, banyak kan udah komat loh. Mama kadang-kadang kalau udah komat mau kena ditarik. Jadinya kan yang kelihatan apanya? Lihatin. Subhanallah. Jangan lari, kenapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat berangkat dari rumah menuju masjid, Nabi berdoa, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikan di hatiku ada cahaya. Bapak Ibu, ingat-ingat kalau jalan di masjid sambil ngomong, ya Allah, aku minta cahaya. Cahayai sebelah kananku ya Allah, cahayai sebelah kiriku ya Allah, cahayai di atasku ya Allah, cahayai di bawahku ya Allah. Allahumma a'tini nura, ya Allah berikan aku cahaya. Bisa orangku? Bisa Pak? Sengaja saya terjemahin model potongan orang-orang ini, romanya orang pinter bahasa Arab. Potongannya, kalau ada yang pinter, alhamdulillah. Alhamdulillah. Minta apa tadi ketika kita berangkat ke masjid dalam perjalanan? Minta cahaya. Janganlah, jangan lari, jangan ngebut. Yang dikebut apanya? Hatinya. Ngomong sama Allah, ya Allah, aku mohon cahaya kepadamu ya Allah. Itu yang
mudah-mudahan. Di depannya hati-hati, jangan disalib. Udah komat muncul di depan hati-hati lama bener. Iya, esok. Bagian kita adab menuju masjid pakai akhlak, jangan pakai emosi, pengen pahala, pengen Allah. Karena yang ngasih pahala hanya Allah. Lihat tuh, sahabat Ali begitu udah komat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Begitu mau ngebut di depannya aki-aki, halo bukan aki-aki, salib nih. Betul ya? Sahabat Ali diem sabar di belakang aki-aki. Ingat adab di masjid, pakai hargai orang tua, muliakan orang tua, karena itu termasuk pahala besar. Makanya lihat Bapak Ibu, begitu sholat imamnya cepet bacanya kuliah dulu, aki-aki mana lemot bener. Imamnya baca kuliah, ya kan langsung ruku, baik tuh Allah masih di jalanan. Tapi mohon maaf, karena menghormati orang tua itu diridhoi Allah. Nabi Muhammad saat mengimami sholat, Ali ketinggalan. Jibril diperintah Allah, Jibril turun. Ada apa ya Allah? Pegang pundak Nabi Muhammad, jangan sami Allahu liman hamidah dulu. Kalau sami Allahu liman hamidah berarti sudah tidak bisa masuk di rakaat pertama. Sudah makmum Mas, Bu. Nabi begitu lagi ruku, berat amat punggung, mau bangun gak bisa. Sudah jangan ikutin Jibril nanti. Jibril, ada jemaah ketinggalan, imam cepat pegangin. Diam loh, diam. Jangan begitu. Subhanallah. Begitu Nabi salam, Bapak Ibu, Nabi tegur Jibril, Jibril, ngapain lu pegangin pundak gua? Apa kata Jibril? Muhammad, sahabat Ali sholatnya ketinggalan, bukan karena dia males, tapi karena ngormatin orang tua. Apalagi emak-emak. Siapapun emak-emak yang hadir, dialah orang yang paling pinter di tempat ini. Walau saya sekarang sedang bicara ilmu saya gak ada apa-apanya dibanding pinternya emak-emak. Karena emak-emak itu bagaimanapun juga melahirkan, mengandung. Kau mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh dan merawat serta membesarkan putra putrimu. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, kandung lagi, brojol lagi. Subhanallah, luar biasa. Artinya kalau kita pengen berjamaah pakai akhlak, ikuti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi. Baik. Kalau pakai akhlak tadi, kaki kanan kita langkahkan, derajat Allah ditaikkan, kaki kiri kita angkat, merontokkan dosa-dosa kita. Yang hebat. Fa'idha dakhala maka nalikane manjing sopoman al masjidah ing dalam masjid
karena maka anak sopoman fi sholati tinggal sholat, maka akan selagi anak apa as-sholatu sholat hiya tahbisuhu wal malaikatu yusholluna, malaikat kabeh pada sholawat ala ahadikum ingat kasih salah suwijine sila kabeh madamas lagi ne ahad niku fi majlisihi ing dalem majlise Allah disolatihi kan sembayang sapa man ing dalem masjid ngertos apa boten. Itu pakai bahasa planet ya, lupa saya atau lebih kirain lagi di Cirebon. Itu Bapak Ibu ketika masuk masjid tadi itu, Bapak Ibu masuk, langsung malaikat langit berdoa, Allahumma arhamhu, ya Allah sayangi mereka, Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni mereka, Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah tobat mereka. Jadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu berangkat dari rumah menuju masjid, kaki kanan diangkat mengangkat derajat, kaki kiri diangkat merontokkan dosa. Begitu nyampe masuk masjid, malaikat langsung berdoa itu. Selagi ingat-ingat, selagi tidak batal wudunya. Walaupun sekarang lagi ngaji, masih didoain malaikat. Sholatnya udah kelar, masih didoain malaikat. Ntar pulang duhur, masih didoain malaikat, asal masih punya wudu. Yang pertama syaratnya, kenapa? Kalau orang batal wudu, bisikan iblisnya gampang. Apa bisikan iblisnya? Malam yudhifihi, orang itu mudah untuk menyakiti sesama. Kalau orang di masjid udah menyakiti sesama, malaikat langsung kabur, orang mau mendoain. Ingat-ingat ini, kadang-kadang ada temennya berangkat ke masjid, begitu salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tumben kuponnya gitu. Sakit kan kalau digigit? Nggak boleh. Itu malaikat yang tadi ngedoain kita langsung berhenti, orang mau ngedoain. Termasuk mohon maaf, ini orang rajin ke masjid mah, kan kudunya orang pernah ganti. Kemarin masjid kudunya itu mau kena udah apok masih dipakai baik. Ada begitu? Hati-hati ibu-ibu, saya jelasin ini karena saya sayang sama ibu-ibu, bukan cinta ya. Cinta sama nenek kayak gini mah ya rugi. Takutnya minum susu basi, mampus kita. Iya, kamu ngaji serius banget, kesian kan sana. Potongannya potongan susah begini, serius. Subhanallah. Pak, Ibu, saya titip dua. Ketika udah di masjid ini, satu, mulut dijaga, hati dijaga, jangan suudzon sama orang. Kenapa masalahnya? Ketika orang itu sudah menyakiti sesama, lihat bahasanya, sawakun zakar tahu binuk soni badanihi. Sama saja kalau kita membicarakan kekurangan badan orang. Ingat-ingat tuh, di masjid sih belum mandi, belum gosok gigi, begitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ngerti? Bau jigo. Ada yang kayak gitu, nggak usah diomong.
diem. Au nasbihi, au nasabihi, atau nasabnya. Bapaknya mah orang pernah ke masjid, anaknya ke masjid baik. Hari bapak lu apa? Oh, nasab. Biarin, mau bapaknya belum kek, mau anaknya duluan, gak usah diomong. Au fi'lihi, atau pekerjaannya. Bocah jualan kopi baik ke masjid. Apa roti? Ya pakai lah. Au qaulihi, atau ucapannya. Tadi tuh orang yang mau kecil suaranya juga ya. Tidak banyak orang yang membicarakan ucapan orang. Au dinihi, atau agamanya. Bocah ngaji orang bisa ke masjid segala ngomongin orang agama. Atau bocah mah sholatnya belum beres, ya mohon maaf, yang namanya sholat mah ngikutin orang. Ada orang anak muda baru tobat, waktu kecil gak ngaji pisan, kata gurunya lu tobat toh. Iya pak, gua tobat, tapi belum bisa sholat. Pak udah sholat baik, loh masjid ikut imam. Imamnya imam zaman dulu. Kalau imam zaman dulu itu kan namanya kain, habis sholat jamaah ditaruh di jemuran. Jemurannya diikat di pohon mangga, banyak semut langgangnya. Begitu mau sholat celana kolornya dilepas, yang dipakai kain. Orang dikibas-kibas dulu, atau dikibas-kibas tapi nyisa. Begitu imamnya takbir Allahu Akbar, mulai itu bergerak. Karena makmumnya baru tobat, kata gurunya ikuti imam. Begitu imamnya Bismillahirrahmanirrahim, ada gitu aja ya, ikut deh. Alhamdulillahirabbil alamin. Begini jadi ikut lagi. Begitu lagi ruku dia gigit dia jejak. Oh, ada pencak silatnya juga. Jejak lagi. Ya Allah, ya namanya orang macam-macam manusia, hati, jangan cepet ngomongin orang. Ngapa masalahnya? Lihat tuh, badan orang jangan diomongin, keturunan orang gak usah diomongin, pekerjaan orang gak usah diomongin, ucapan orang gak usah diomongin, agama orang usah diomongin, dunia orang usah diomongin, pakaian orang usah diomongin, termasuk sorbannya ustaz. Saya punya temen sholat Jumat buru-buru, karena sekarang zuhurnya jam 11.40, setengah 12 baru bangun. Masya Allah, setengah 12 langsung mandi, naik motor, begitu sampai di sono langsung innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, naik khotib. Dia lupa helm masih dipakai. Alhamdulillah. Begitu kelar khutbah, qomat, Allahu Akbar, masang mic kan, mic imam di sini. Buneng helm gua belum dilepas. Ya Allah, nggak usah diomongin. Nah itu terjadi. Astagfirullahaladzim, luar biasa. Sorban, dipikir dia berat-berat sorban, berat-berat peci, helm. Ya Allah, kendaraan mesti ngomongin.
ketika diomongin, lihat, malaikat kabur, malaikat lari. Ngapa malaikat lari? Karena orang itu mulutnya bau ketika membicarakan kejelekan orang, bagaikan baunya bangkai mulutnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Nabi saat dimi'rajkan, kata Nabi, aku ketika malam mi'raj marantu lailatan usriya bi ala aqwamin yahmasuna wujuhahum bi adhafirihim wa yakuluna al-jifah. Ketika aku mi'raj, aku mendapati kaum-kaum mereka mencakar-cakar mukanya dengan kukunya, wa yakulunal jifah, dan mereka itu makan bangkai, mulutnya gegares bangkai, jari-jarinya ngerobek-robek mukanya dewek. Fakultu, karena Nabi aneh melihat orang kok begini, jadi Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, Jibril, who is him? Jibril, who is him? Bahasa mana itu? Gak dengerin beda kalau orang ketinggalan. Jibril, siapa mereka? Jibril mengatakan, haula'il ladzina ya'kuluna luhuman nas fid dunya. Ya Rasulullah, itu tuh dia pada yang sekarang ente lihat no, lagi nyakar-nyakar mukanya, ngerobek-robek mukanya dengan kuku-kukunya dan makannya bangke. Itulah mereka yang di dunia suka ngomongin kejelekan orang. Tuh, alias yang namanya ghibah, membicarakan kejelekan orang karena dia sedang memakan bangkai. Malaikat yang tadi mendoakan lari 3 mil karena mulut kita bau busuk. Makanya kata yang paling ini dalil nih. Ada yang hafal enggak dalil ini? Mengapa kau suka membukakan aib sesama, kesana kemari kau cerita keburukannya. Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan. Ah, keterlaluan. Gitar bunyi teng 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 teng. Janganlah kau sibuk mencari kelemahan orang, periksa dirimu, masih adakah kekurangan? Semut yang di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan. Ah, keterlaluan. Sulit itu gitar
tendang, bang. Subhanallah. Oh, ingat orang. Subhanallah. Tuh. Bila engkau tahu ruginya menggunjing orang, pasti kau tak mau untuk melakukan itu. Maukah ku tanggung dosa dari orang lain, sedangkan pahlamu kau berikan kepadanya? Jangan hendak berbuat iba. Ini dalam lagu ini, kalau kita membicarakan kejelekan orang, kita baru pulang ngaji nih, pahala ngaji kita dikasih dia orang yang dijelek-jelekin kita. Bisa dibayangkan kalau pulang ngaji sepanjang jalanan, pulang ke rumah, tangga sih, orang-orang pada pergi ke masjid, honor pak. Mending tetangga mah ngomongin laki-laki gua mah, laki gua ngiri sama laki orang ya. Orang-orang mah pergi ngaji ke masjid sama lakinya, laki gua ngemolor baik bageni, gak usah diomong. Yang bener diomongin apa doain? Biasanya diomongin berdoain. Setan yang kan dulu. Yang bener didoain apa diomongin? Yang bener. Biasanya didoain apa diomongin? Dua-duanya. Nggak mau kesalahan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, mohon maaf ketika kita ngomongin laki kita, berarti kebaikan kita dilempar buat laki kita. Tuh, makanya bagian ngomongin baik. Kalau kemudian orang pergi ke masjid, pahala masjid dapat gitu dari gua. Ayo. Betul ya Pak? Subhanallah. Wailul likulli humazatin lumazatin alladzi jama'a malahu wa 'addadahu yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbadanna fil hutamati wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadatun fi 'amadin mumaddadah. Wailun celaka likulli humazatin, bagi tiap-tiap pengumpat. Apakah pengumpat itu Bapak Ibu? Pengumpat itu ngomongin orang dari belakang, yang diomongin orang dengar. Pengumpat tuh. Tadi tuh, lu masak, Pak Ustadz, saya makan bukan ngomongin, emang kenyataan orangnya ada. Kan kadang-kadang itu nggak ngomongin gua mana orangnya ada. Buset, itu namanya lumazah. Lumazah itu ngomong nggak enak depan orangnya dewek. Nah, dia datang, hujan nih. Tumben ngaji lu. Mau undang pasti besok datang. Itu namanya ngomong depan orang. Itu namanya lumazah. Celaka bagi orang yang mengumpat, dan celaka bagi orang yang ngomongin kagak enak. Nah, orang yang ngomongin orang
Dosanya, Bapak Ibu ingat-ingat kenapa tadi malaikat berhenti mendoakan. Lihat nih, iyyakum wal ghibah fa innaha asyaddu minaz zina. Ngomongin jelek orang, dosanya lebih gede dibandingkan zina. Habis dari masjid ngomongin orang, dosanya kayak habis zina, makanya malaikat kabur. Ada yang nanya nih sahabat, qalu kaifa takunul ghibah asyaddu minaz zina? Ya Rasul, apa sebabnya orang yang ngomongin kejelekan orang itu kok dosanya lebih berat dibanding zina? Qala, Nabi menjawab, innar rajula yazni thumma yatubu fayatubullahu alaihi. Orang yang berzina bertobat kemudian tidak mengulangi lagi, maka Allah terima tobatnya. Tapi inna sahibal ghibah la yughfaru lahu hatta yaqwa anhu sahibuhu. Orang yang ngomongin kejelekan orang, ketika dia tobat kepada Allah, Allah gak terima tobatnya sebelum orang yang diomongin maafin. Sedangkan cara-cara orang yang tobat kalau ngomongin orang, nih, lihat nih, caranya adalah datang ke orangnya. Bu, tadi pagi habis sholat jamaah ngomongin ibu saya, berani gak ngomong tetangga sini? Ngomongin apa? Ibu genit. Berani orang? Lagi walaupun sebegitu diomongin. Ngomong sama orangnya sebelum minta maaf. Berani? Kalau dia datang ke orangnya kemudian orangnya ngasih maaf, Allah terima tobatnya. Orangnya gak ngasih maaf, Allah gak terima tobatnya. Masya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Di samping itu ibu bapak yang dirahmati Allah, lihat nih, ketika orang itu berghibah, menjelek-jelekan orang, orang itu mendapatkan 3 petaka. Ingat-ingat nih, rasain dewek 3 petaka ini. 1, la yustajabu li sahibiha du'aun. Balik nih, orang yang gampang ngejelekin orang itu dipastikan doanya tidak dikabulkan Allah. Makanya pantes perasaan gua minta gelar, orang Allah kabulin mulut gua rombeng. Ngapa Allah gak ngabulin doanya? Mulutnya bau, bagaimana mau ngabulin? Allah orang mau ngedenger doanya orang yang demen ghibah. Jangankan Allah, malaikat kabur. Dulu Pak, di zaman Nabi kalau ada orang ghibah, Nabi suruh ludah yang keluar darah. Dulu di zaman Nabi kata para sahabat, kalau ada orang ghibah itu luar biasa, langsung kecium bau busuk. Bisa dibayangkan kalau dalam Al-Quran dikatakan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Orang yang menggibah, ngomongin orang, itu bagaikan makan bangkai temannya dewek, makan bangkai kucing mendingan, makan bangkai tikus mendingan, temannya dewek digaras juga. Subhanallah, luar biasa. Kemudian wala tuqbalu li sayyi'ah. Wah, ini ada yang kurang kayaknya nih. Ada yang kurang nih kitab ini. Waduh. Udah deh, ini 3 hafat, ini kitabnya kurang, ini percetakannya. Ya. Yang nomor 2-nya, saya masih ingat dah. Kebaikannya ditolak. Kebaikan yang ditolak.
sedekahnya tertolak. Tapi keburukannya diterima. Maksudnya apa? Ketika kita ngomongin orang, kebaikan kita dilempar ke orang itu. Bisa dibayangkan kalau kita sering ngomongin orang, baru aja baca Quran habis buat orang semua itu pahalanya. Berarti kan sama aja baca Qurannya ditolak, dibuat pahalanya. Bisa dibayangkan kalau orang yang kita omongin banyak bener, habis kebaikan kita. Ada sahabat yang bertanya, ya Rasul, bagaimana kalau pahalanya habis? Dosa orang yang kita omongin dioper buat kita, sehingga kita di yaumul qiyamah bangkit menghadap Allah, dosa semua, kagak ada kebaikan sedikit pun. Subhanallah. Ku menangis, nangis karena dosaku. Ku bersedih, bersedih karena dosaku. Aku malu padamu ya Allah. Sama-sama ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha. Amin ya Allah ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha. Amin ya Allah. Ya Allah, kami bersolawat pagi ini, mohon ampunanmu ya Allah. Mudah-mudahan dengan solawat kami ya Allah, Kau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ingat-ingat jangan sampai sering datang ke masjidnya sering, tapi ngomongin orangnya sering, pahalanya habis. Malaikat tidak mau mendoakan kita karena kita mulutnya bau. Mudah-mudahan yang hadir dikasih hidayah Allah semua, ngerem mulutnya dari riba, sehingga datangnya dia ke masjid orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu ya aziz ya ghaffar. Allahumma ighfir lana ya Allah, ampuni kami ya Allah. Wali walidaina, ampuni kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, jadikan kuburan orang tua kami sebagai taman surgamu ya Allah. Jangan Kau jadikan kuburan orang tua kami sebagai lubang dari himpitan siksa neraka-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong kami agar kami bisa ibadah kepadamu ya Allah, agar kami bisa berzikir kepadamu ya Allah. Ya Allah, bimbing kami ya Allah, lindungi kami ya Allah dari riba ya Allah, lindungi kami dari syirik, lindungi kami dari sum'ah, lindungi kami dari riya, lindungi kami dari ujub, lindungi kami dari sombong ya Allah, lindungi kami dari keraguan-raguan dengan firman dan hadis Rasul-Mu dan keyakinan kepadamu ya Allah. Rabbana ya Allah, takdirkan kami istiqamah di masjid ini ya Allah. Takdirkan kami sampai wafat masih bisa ke masjid ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami mohon kepadamu, selamatkan anak cucu kami,
Agar mereka menjadi penerus kami berjuang untuk masjid ini ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian saja, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada guru kita yang telah menyampaikan ilmunya, tentu bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah untuk hadir di majelis-majelis ilmu kita. Dan sekali lagi terima kasih buat ibu bapak yang selalu istiqomah hadir dan selalu istiqomah membantu setiap kegiatan di masjid kita. Mudah-mudahan kebaikan bapak ibu semuanya dibalas oleh Allah dengan pahala dan barokah yang berlipat ganda di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu